Nah, ketika salah satu orang tua meninggal dunia, maka segera dibagi waris, jangan nunggu nanti. Ini problemnya kan akan menjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anglan Yanyu bertemu lagi di podcast Kudu Weruh, bukan asal dengar tapi tahu yang benar. Di episode kali ini kita akan membahas santai nih tentang yang namanya waris. Ngobrol santai tapi ini bisa jadi dampaknya itu tidak santai gitu, dengan tema kita hari ini, hidup harmonis dengan waris. Bersama kita sudah hadir, terima kasih Bapak Nasuha telah datang di podcast kami. Terima kasih kembali. Bapak Nasuha ini adalah penyuluh agama Kota Cirebon yang spesialisasinya di hukum waris ya Pak ya? Iya, betul. Pak, ternyata di masyarakat itu masih banyak masyarakat yang menghindari pembahasan tentang waris ya Pak ya? Iya. Karena dianggap sensitif. Gimana nih sih Pak caranya Kemenag Kota Cirebon untuk mengubah pandangan tersebut? Jadi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana pengertian atau pentingnya harta itu. Nah, harta ini harus jelas semua pembagian-pembagiannya, berapa yang dapat setengah, sepertiga, seperdua, seperdelapan, dan termasuk tentang mengenai 2/1 itu, anak laki dapat 2, anak perempuan Dapat satu. Berarti sebenarnya ini tuh yang harus kita luruskan, masyarakat itu harus paham, bukan malah menghindari tentang masalah waris ini gitu ya Pak ya. Pak, katanya ilmu waris ini disebut sebagai salah satu ilmu yang pertama kali akan hilang di umat, Pak. Iya, karena masyarakat lebih utama wasiat atau hibah, tidak menggunakan cara waris, gitu loh. Padahal kalau orang tua beri hibah atau wasiat, terutama hibah ya, orang tua beri hibah boleh, tapi tidak boleh semuanya. Maksimal sepertiga kata Nabi. Nah, selebihnya 2/3-nya atau 70%-nya dibagi saat orang tua setelah meninggal dunia. Itu. Oh, wah, menarik sekali nih Anglan Yayu. Ilmu baru nih sebenarnya yang masih banyak orang belum paham ya. Ternyata hibah itu hanya boleh diberikan sebesar 30% dari total harta orang tua ya. Sepertiganya, sementara 70%-nya lagi harus dibagi berdasarkan ilmu waris setelah orang tua meninggal. Terus apa sih Pak contoh kasus yang sering muncul di masyarakat nih? Ya ketika anaknya 3 sama, laki perempuan. Kadang-kadang anak laki itu senang memberi dengan cara bagi rata, tapi anak yang satunya kan belum tentu terima. Iya. Karena kepentingan karakter usaha kan beda-beda. Maka kedepankan tentang waris, baru ketika sudah bagi waris, anak laki dapat banyak itu memberi hibah sebagian untuk adiknya yang perempuan. Iya. Itu jauh lebih bagus. Jadi tidak ansih 2/1, tapi melalui proses bagi waris, baru ketika itu anak yang dapat banyak laki-laki itu memberi hibah. Jadi ada ibarat idkholus surur, memberikan pembunga kepada anak yang perempuan. Tentunya ada dampak positifnya. Setidaknya anak perempuan yang sedikit kemudian diberi hibah dari anak laki-laki, memberikan matur nuwun matur nuwun, ya kan gitu. Lalu membagi waris, setelah itu memberi hibah. Nah, karena salah satu ilmu marketing tidak melihat dari ending, tapi dari proses. Proses ya. Proses bagi waris dulu, baru setelah waris selesai secara syar'i, baru anak laki-laki yang dapat banyak memberi hibah kepada adiknya atau ya. Betul. Jauh lebih bagus. Tapi secara aturan memang harus dibagi dulu, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Setelah itu apabila memang anak laki-lakinya mau menghibahkan agar tidak terjadi konflik gitu ya Pak ya, itu diperbolehkan gitu ya. Baik Pak, selanjutnya Pak, bagaimana strategi penyuluh agama dalam mengedukasi masyarakat Pak agar paham dan bisa menerapkan ilmu waris itu dengan benar? Ya, jadi kami senantiasa memberikan edukasi masyarakat melalui majelis taklim, melalui pengajian di masjid ataupun mushola. Kemudian kita juga melaksanakan melalui seminar-seminar ataupun semacam pelatihan. Nah, kemudian bila ada masyarakat itu pengen seperti apa dan bagaimana kepada waris, bisa konsultasi kepada kami, terutama yang ada di kecamatan. Di situ ada kantor urusan agama. Jadi
Kalau ada yang bingung nih masalah waris, Ahlan Yayu nggak usah jadi berantem, nggak usah jadi ribut. Kementerian Agama selalu terbuka ya Pak ya untuk konsultasi masalah waris, bisa langsung datang ke KUA. Dan kemudian kami juga ada pelatihannya sendiri ya Pak ya untuk masyarakat gitu. Jadi mangga untuk informasi lebih lanjut langsung aja datang ke KUA, temui penyuluh kami di sana yang selalu siap membantu Ahlan Yayu tentang waris ya Pak ya. Lalu Pak, yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak bagi masyarakat nih agar bisa tetap harmonis dengan waris ini? Karena kalau lihat berita kan ribut-ribut mulu ya Pak ya tentang waris. Apa nih Pak pesan Bapak? Nah, ketika salah satu orang tua meninggal dunia, maka segera dibagi waris, jangan nunggu nanti. Karena kalau nanti, maka ahli waris yang lain ada tanda kutip ya, karakter yang berbeda. Mungkin pinjam dulu kemudian dijual. Ini problemnya kan akan menjadi masalah. Segera untuk dibagi waris, jangan nunggu nanti. Supaya tidak saka-saka seuzon dari satu ahli waris yang lain. Dan langsung aja menghubungi kepada yang ahlinya, terutama di penyuluh agama, di kantor agama ataupun kementerian kota Cirebon. Kapan sih Pak waktu terbaik sebenarnya untuk membagikan waris ini Pak? Ya sebetulnya kalau hukum sih tidak ada aturannya, tapi setidaknya ketika pembagian waris kan syar'i dan jangan menabrak syar'i yang lain. Contoh seorang suami meninggal dunia, maka otomatis si istri kan ada hak masa idah nih. Masa idah istri ditinggal oleh suami kan 4 bulan 10 hari kata Al-Quran. Maka secepatnya pembagian setelah masa idah selesai. Jangan kemarinnya meninggal besoknya bagi waris. Atau 1 bulan bagi jangan. Jadi paling tidak itu 4 bulan 10 hari. Jangan terlalu lama, 33 tahun jangan gitu kan. Nah setidaknya dari 4 bulan 10 hari ini masa idah, kemudian ada jeda waktu di saat ada orang masalah hutang piutang kan terselesaikan. Jangan sampai sudah bagi waris ada orang minta. Jadi sebenarnya kalau kita pakai ilmu agama siapa ya, insya Allah kalau kita sudah paham itu tidak menjadi lagi bumerang atau menjadi ribut lagi di masyarakat ya Pak ya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan nggak untuk mengedukasi masyarakat tentang waris biar nggak ribut terus? Ya sebetulnya kita harus menyadari tentang mengenai harta itu. Harta kalau kita miliki dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau belanjakan. Karena semua itu dapat dipertanggungjawabkan semua. Dan kemudian kaitannya dengan masalah pengen tahu seperti ada bagaimana, inilah buku yang saya susun yang belajar ilmu waris praktis, cepat dan tepat. Itu persoalannya sangat mudah sekali sebetulnya. Yang paling susah itu menyadarkan ahli waris. Jadi balik lagi ke ego ya Pak ya, ego iya. Jadi Bapak Ibu supaya masalahnya selesai, kita tetap hidup rukun dan damai dengan waris. Mari kita konsultasikan saja semuanya agar semuanya masalahnya selesai sesuai dengan ilmu agama ya Pak ya, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Baik, terima kasih Pak telah berbagi insight-nya hari ini yang sangat bermanfaat sekali. Semoga episode kali ini bermanfaat dan bisa membuat kita tambah rukun, khususnya untuk masyarakat Kota Cirebon ya Pak ya. Terima kasih, saya Riani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.